Indonesia merupakan negeri yang kaya raya. Kaya akan ras, kaya akan suku, kaya akan budaya, dan tentunya juga kaya akan bahasa. Tak kurang 600 jenis bahasa daerah yang Indonesia punya, menunjukkan betapa kayanya Indonesia akan bahasa. Lantas bagaimana jika para penduduknya ingin berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya? Disinilah bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa pemersatu antar rakyat Nusantara. Oktober 1928 merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena pada hari itu terjadilah momen Sumpah Pemuda. Hari itu menjadi titik balik perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisasi Belanda. Sejak saat itu pula lah bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional rakyat Indonesia. Hingga kini, bahasa Indonesia telah mempersatukan beragam suku dan ras yang ada di wilayah kedaulatan negara Indonesia. Apalagi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno menggunakan bahasa Indonesia, seakan-akan menegaskan kepada dunia bahwa bahasa Indonesia adalah kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia yang utama adalah sebagai lambang identitas Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu bangsa dengan beragam budaya. Tanpa bahasa Indonesia, kita tidak dapat berkomunikasi dengan suku lain, meskipun masih berada dalam wilayah Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi sebagai lambang kebangsaan, identitas nasional, alat penghubung komunikasi antar daerah dan budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat berhubungan dengan nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Karena itu, marilah kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia dengan tetap melestarikannya. Contohnya adalah dengan mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah bahasa Indonesia.